Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakur Rozi, mahasiswa UIN 9 April Surabaya, Fakultas Usuluddin, Prodi Aqidah dan Filsafat, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah masuknya tasawuf di Indonesia. Pengertian tasawuf. Definisi tasawuf secara terminologi. Yang pertama, yaitu tasawuf berasal dari kata safa yang artinya suci, bersih atau murni. Adapun yang kedua, yaitu tasawuf berasal dari kata sof yang artinya sof atau baris. Mereka dinamakan para suf menurut pendapat ini karena mereka berada pada baris pertama di depan Allah. Yang ketiga, tasawuf berasal dari kata sufa atau sufa al-masjid yang artinya serabi masjid. Istilah ini dihubungkan dengan suatu tempat di Masjid Nabawi yang dialami oleh sekelompok para sahabat Nabi yang sangat fakir dan tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian yang keempat adalah tasawuf berasal dari kata suf, yaitu bulu domba atau wol. Mereka tidak memakai pakaian yang halus atau indah dipandang. Al-Kalabazi berpendapat istilah ini dapat diterima dan sekaligus memiliki makna yang dibutuhkan seperti mengelak atau cenderung menjauhkan diri dari dunia dan kemewahan, dan juga memurnikan tingkah laku serta meluaskan ilmu. Dan yang kelima, yaitu tasawuf berasal dari kata safa, yaitu bening. Dan yang keenam, yaitu tasawuf berasal dari kata sufuna, yaitu nama kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Yang ketujuh, ada yang menyatakan berasal dari kata teosofi, yaitu dari bahasa Yunani yang berarti ilmu ketuhanan. Adapun yang terakhir, yaitu tasawuf berasal dari kata sophos, dari kata Yunani yang berarti hikmah. Sejarah perkembangan tasawuf. Yang pertama, yaitu fase arkaitisme atau bisa disebut zuhud. Yang kedua, pada abad ketiga dan keempat Hijriyah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Dan yang ketiga, pada abad kelima Hijrah, munculnya Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat, pada abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh keberadaan Al-Ghazali yang begitu besar. Dan yang kelima, yaitu pada abad ke-7, yaitu yang mana muncul para tokoh-tokoh sufi lainnya yang menempuh jalan yang sama. Ada beberapa faktor pesatnya perkembangan tasawuf dan pada masa ini. A. Karena corak kehidupan para pembesar negeri dan para hartawan yang glamur. B. Timbulnya sikap apatis sebagai reaksi maksimal pada radikalisme, kaul khawarij, dan polarisasi politik yang ditimbulkannya. C. Karena corak kodifikasi hukum Islam dan perumusan ilmu kalam yang rasional. Dan lanjut ke sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Tahun-tahun pertama maksudnya agama Islam di Nusantara adalah tahun-tahun pertama sufisme berkembang di Nusantara. Islam datang damai tanpa kampanye militer atau dukungan pemerintah. Kenyataan ini menunjukkan orang-orang yang menyebarkan tidak memiliki tendensi apa-apa selain rasa tanggung jawab menunaikan kewajiban tanpa pamrih, sehingga nama-nama mereka berlalu begitu saja dan sehingga telah sejarah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.